بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa. Kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad ibn Hizam hafizahullah ta'ala di halaman 74 safhas 74 mas'alatun hal qalsu minal mufattirat apakah al-qalas itu huwa ayyablugha at-ta'amu ila halki mil al-halki au dunahu, yaitu qalas adalah makanan yang dimakan itu mencapai kerongkongan. Maksudnya apa? Ketika antum makanan tersebut ada tekanan naik ke atas sehingga memenuhi kerongkongan atau agak di bawah dikit. Summa yarji'u ilal jauf, kemudian balik lagi ke rongga bawah. Kalau mungkin bahasa kitanya agak mirip sendawa itulah, ya. Pernah mungkin kita ngalami kan, kalau kekenyangan kayak apa gitu ya. Waqil, ada yang mengatakan makna al-qalsu adalah huwa ma yakhruj ilal fam, sesuatu yang keluar ke mulut, minat ta'ami wasyarab, berupa makanan atau minuman yang diminum tadi. Wal jam'u, jamaknya adalah aqlas. Wa amma hukmuhu, adapun hukumnya, fa idza kharaja thumma ada bi ghairi ikhtiyarihi lam yuftirhu. Adapun hukumnya, kalau dia keluar dan balik lagi bukan karena keinginan dia sendiri, bukan bi ikhtiyarihi, lam yuftirhu, maka tidak batal. Wa idza batala'ahu amdan, kalau ditelan sama dia dengan sengaja, fa innahu yuftir, maka batal. Wa qad nassa alaihi Ahmad thumma Ibnu Hazm rahmatullahi alaihima. Itu ditegaskan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hazm. Jelas ya? Gambarannya gini, ketika antum berpuasa tiba-tiba ada makanan yang naik sampai ke mulut, ya, sampai ke mulut. Kalau antum bisa muntahkan, tapi kalau dia balik lagi ke dalam tanpa kehendak dari antum, maka itu namanya uzur. Itulah kesimpulannya tadi. Intinya kalau ditelan dengan keinginan dia sendiri, wa idza bata'lahu amdan fa innahu yuftir, kalau ditelan dengan sengaja maka batal. Mas'alatun hal yalzam as-sha'imah tanshifu famihi ba'dal madmadah, apakah harus bagi orang yang berpuasa membersihkan mulutnya, mengelap mulutnya
setelah kumur-kumur. Maksudnya ketika orang sedang berpuasa, apakah wajib, apakah harus bagi dia lap mulutnya tadi? Qala an-Nawawi fil Majmu', al-Imam an-Nawawi menyatakan, qala al-mutawalli wa ghairuhu in tamadmada as-shaimu lazimahu majjul ma'. Kata al-mutawalli, kalau orang yang berpuasa tersebut berkumur-kumur, maka wajib bagi dia untuk memuntahkan, memuncratkan air tersebut. Wala yalzamuhu tanshifu famihi bi khirqatin wa nahwihi bila khilaf. Dan tidak harus, tidak wajib dia melakukan pengelapan di dalam mulut dengan lap atau yang semisalnya tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Jelas? Nah, ini yang ana baca tadi ya. Makanya di antara penting antum ikuti pelajaran ana itu ilmunya antum itu ada di sini. Intinya tadi. Tadi lihat ana baca. Mas'alatun hal yalzamus shaima tanshifu famihi. Gitu kan ana baca? Ya, Dokter Vicky ya? Antum yang belajar ilmu nahu harusnya mikir, makanya jangan ngelamun. Kenapa lah Ustadz Abdurrahman membaca hal yalzamus shaima tanshifu famihi? Kenapa anda dibaca hal yalzamus shaimu tanshifa? Ya enggak? Kok dari mana tahu? Ya sebenarnya antum bisa akan merasakan namanya zauq, cita rasa. Orang yang sudah pengalaman baca kitab. Antum lihat yang dinyatakan oleh al-Mutawalli, wala yalzamuhu tanshifu fahmihi. Hu kembali kemana itu? Ke as-shaim kan? Ya betul tidak? Kalau kita jadikan isim zahir, wala yalzamu as-shaima, gitu kan? Ya enggak, Rio? Butuh dilatih, ya Rio? Ya, Wandi. Nah itu tadi. Nah ilmu yang seperti ini tinggal prakteknya antum. Jadi kalau cuma sekedar antum ikut program Ustadz Abu Jarir itu yang pagi, nggak ikut ini, masih tidak akan antum mateng ilmunya. Ya, masih antum akan tetap nggak akan bisa, karena praktiknya antum di sini. Gambarannya tuh bisa natu teori, praktiknya di sini. Qala al-mutawalli li'anna fi dzalika masyaqqatun, atau li'anna fi dzalika masyaqqatan, atau masyaqqatun, yang tepat masyaqqatan. Li'anna fi dzalika masyaqqatan, dikarenakan hal tersebut merupakan masyaqqah, berat, harus ngelap, ya enggak? Qal wa li'annahu la yabqa fil fam ba'da al-majji illa ratubah la tanfasil 'anil mawdi'. Kata al-Mutawalli, demikian juga alasannya dikarenakan tidak ada yang tersisa di mulut tadi setelah dimuntahkan tadi. Sisa kumur-kumur tadi yang tersisa tidak ada air, melainkan cuma sekedar basah saja, yang tidak mungkin terpisah dari tempatnya. Lau infasalat la kharajat fil majj. Dikarenakan kalau seandainya dia bisa terpisah, ya,
basahan tadi tentu akan keluar juga bersama dengan semburan tadi. Allah taala a'lam. Difahami? Qultu, kata Syekh Ibnu Hizam, "Lau kana yalzamuhu at-tanshif la amara bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'umumil balwa bihi wa hajatin nasi ilaihi fa hadha yadullu ala ma dzakarahu al-mutawalli." Kata Syekh Ibnu Hizam, kalau seandainya memang harus wajib untuk dilap sisa kumur-kumur tadi, niscaya Rasul pasti memerintahkannya. Dikarenakan ini termasuk perkara yang umumul balwa, perkara yang memang sudah merata dialami oleh banyak orang, dan hajatun nas ilaihi, dan orang butuh untuk kumur-kumur. Namun tatkala Rasul tidak menyebutkan keharusan untuk kumur-kumur, ini menunjukkan bahwasannya apa yang disebutkan oleh mutawalli itu benar, tidak wajib untuk dilap. Jelas ya? Mas'alatun, lau istakas sha'imu bisiwaki ratbin fanfasala min ratubatihi aw khashabihi al-mutasya'abi syai'un fabtala'ahu. Lau istakas sha'imu, kalau seandainya as-sha'im bersiwak bisiwaki ratbin, dengan siwak yang basah. Jelas? Fanfasola, lalu terpisahlah. Apa yang terpisah di sini? Mana fa'ilnya kira-kira, Wandi? Lafad fanfasola, fa'ilnya mana? Itu kan fi'il, pasti butuh fa'il. Fi'il itu pasti butuh fa'il. Hah? Rio, siwak, jangan ngarang-ngarang. Itulah kalau biasa, gerakkan, harik, gerakkan otak. Kalau bahasa dokter fikih, olahraga otak. Dokter fikih, apa fa'ilnya? Bukan. Fa'ilnya itu di ujung itu. Syai'un. Lihat ya. Lau istakas sha'imu bisiwaki ratbin. Sampai sini ya. Titik misalkan ya. Fanfasola min ratubatihi au khashabihi al-mutasya'abi syai'un. Fa'ilnya jauh kan? Nah, yang seperti ini, Rio, Wandi, antum belajar bahasa Arab itu harus tahu. Kadang fa'il itu jauh. Harus maksud jauh tuh ada dipisah kata, dipisah lafaz. Lalu terpisahlah sesuatu. Kalau seandainya antum letakkan fanfasola syai'un min ratubatihi au khashabihi al-mutasya'abi, lalu terpisahlah sesuatu dari rotubah. Rotubah itu kelembapan basahnya tadi, atau kayunya tadi yang mutasya'ab. Mutasya'ab tuh yang siwak itu kan ada cabang-cabang bulunya ya. Nah, itu namanya mutasya'ab. Sya'ab, cabang, maksudnya itu terpisahlah serabutnya bahasa kitanya. Difahami? Fabtala'ahu, lalu ditelan sama dia. Qala An-Nawawi yuftir bila khilafin saraha bihi al-Fawrani wa ghairuhu. Kata Imam An-Nawawi, kalau seperti ini batal dia tanpa ada khilaf, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Fawrani dan yang selainnya. Jelas? Ungdzur al-Majmu'.
Wal maksud birrutubah huwa sa'il alladhi yakhruj minas siwak inda ayyakuna rutban wa haron. Ya. Alhamdulillah. Yang dimaksudkan dengan rutubah, kebasahan, kelembapan, adalah sesuatu yang ngalir, as-sa'il itu yang ngalir, yang keluar dari siwak tatkala siwak tersebut basah, haron, masih fresh, ya, si panas, maksud itu basah, si fresh. Wa inna ma jazaman Nawawi rahimahullah bi annahu yuftir liqaunihi yumkin at-taharruz minhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menegaskan bahwasannya hal tersebut adalah pembatal karena masih ada kemungkinan dia menghindarkan diri. Amma idastaka bisiwak ba'da taharrusihi min tilkal mada'a rutba. Adapun kalau seandainya dia bersiwak setelah melakukan tindakan pencegahan lah, antisipasi, ya. Adapun kalau seandainya dia tatkala dia bersiwak setelah berupaya melakukan antisipasi dari zat yang basah tersebut, wa ba'da dhahabiha, dan atau setelah hilang zatnya tadi, fala yadurruhu dzalik, maka itu tidak masalah. In wujida lahu ta'mun, kalau seandainya didapati ada rasa-rasa, li'annahu la yujad illa riquhu, atau la yujad illa riquhu, tidak didapati melainkan cuman liurnya saja. Wa inna ma asabahu dzalika ta'mu li mujawaratihi lisiwak, itu cuma sekedar rasa-rasa tadi, bau atau rasa tadi itu cuma menimpa dia dikarenakan nempel di siwak, ya. Difahami? Itu siwak kayu yang masih basah, masih segar itu loh. Siwak kayu yang masih segar, masih basah itu kan ada kandungan air di dalamnya. Kalau antum memut, ya itu tadi tidak boleh. Intinya kalau bersiwak dengan siwak basah tadi, ya antum muntahkan, ya, diludahkan. Masalah tuh isti'malu ma'junil asnan, menggunakan ma'junil asnan. Ma'junil asnan itu artinya odol, pasta gigi. Isti'malul ma'jun lis-sha'im la ba'sa bihi idza lam yanzil ila mi'datihi. Menggunakan ma'jun, menggunakan odol bagi orang yang puasa itu tidak masalah selama tidak turun ke lambung. Wa bihadza afta al-Imam Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin wal Fauzan wa ghairuhum rahmatullahi alaihim ajma'in. Ini merupakan fatwa Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Al-Fauzan, dan yang selain mereka rahmatullahi alaihim ajma'in. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-aula adamu isti'malihi, yang lebih layak, lebih utama, kata Syekh Ibnu Utsaimin, jangan gunakan odol, li'anna lahu nufudzan qawiyan, dikarenakan odol itu mengandung nufudz qawiyan, ya, kandungan yang sangat kuat lah, ya, ada unsur yang sangat kuat, tekanan yang sangat kuat. Kalau odol itu kan kayak ada rasa kuat gitu loh, ya. Qad yanfudz ilal mi'dah, terkadang dia mendorong ke dalam. Wal insan la yash'ur bihi, dalam keadaan seseorang itu tidak tahu, tidak sadar. Walihadza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil Laqit ibn Sabirah, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Sungguh-sungguhlah beristinsyak, bermubalaghalah kecuali dalam kondisi sedang berpuasa. Itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Intinya boleh saja, cuman harus pada, ya. Masalah berikutnya, syurbud dukhan, hukum ngerokok. Syurbud dukhan, syurbu itu artinya minum, dukhan itu asap, minum asap alias merokok, ya. Apa hukum merokok? Syurbud dukhan yu'addu minal mufattirat, merokok dianggap pembatal puasa. Kenapa? Di anna lahu ajraman tasilu ilal mi'dah, dikarenakan rokok mengandung
ajrom. Ajrom itu zat yang bisa di kasar lah, zat kasar bahasanya. Jurmun itu zat yang molekul yang bisa dirasa, yang bisa nyambung ke mi'dah, bisa sampai ke lambung bagian dalam rongga. Walidzalika fa innal ladzi yashrabu ad-dukhan takunu mi'datuhu muswadda min ad-dukhan. Oleh karena itu orang yang merokok, dia bagian dalamnya rongga, lambung atau yang semisalnya atau paru-paru itu menjadi hitam. Waqad afta al-Imam Ibnu Utsaimin bi anna syurbat dukhan yu'addu minal mufattirat. Demikian juga Syekh Ibnu Utsaimin, beliau memberikan fatwa bahwasannya merokok dianggap pembatal puasa. Mas'alatun al-bakhakh alladhi yusta'malu fi maradil ribwi dhaiqit tanaffus. Apa hukum menggunakan al-bakhakh? Bakhakh itu semprotan spray yang digunakan untuk obat sesak napas. Ya, obat yang dipakai untuk sesak napas. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan isti'malu hadzal bakhakh jaizun lis-shaim. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh saja. Sawa'un kana siyamuhu fi Ramadan am fi ghairi Ramadan. Baik puasa Ramadan ataupun bukan puasa Ramadan. Wa dzalika li anna hadzal bakhakh la yasilu ila al-mi'dah. Alasan Syekh Ibnu Utsaimin dikarenakan bakhakh ini tadi enggak sampai ke lambung. Wa inna ma yasilu ila al-qasabat al-hawaiyah. Dia cuma sampai ke saluran udara. Fatan fatihu lima fihi min khasiyat. Sehingga terbukalah saluran tersebut. Dikarenakan memang ada pada bakhakh tadi kekhususannya. Wa yatanaffas al-insan tanaffusan 'adiyan ba'da dzalik. Sehingga orang pun bisa bernapas normal. Falaisa huwa bima'nal akl wa syurbi, namun dia tidak dianggap sebagai makan dan minum. Wala aklan wala syurban yasilu ilal mi'dah, juga tidak dianggap makanan atau minuman yang bisa nyampai ke lambung. Wa ma'lumun annal asla sihhatus shaumi hatta yujad dalilun 'alal fasadi min kitabin aw sunnatin aw ijma'in aw qiyasin sahih. Tidak diragukan lagi, sudah perkara yang dimaklumi bahwasanya hukum asal sahnya puasa sampai didapati dalil yang menunjukkan rusaknya puasa tersebut, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis ataupun dari ijma' para ulama ataupun qiyas. Jelas ya? Mas'alatun man akala nasiyan fa dhanna annahu qad aftara fa akala 'amdan. Masalah yang berikutnya, orang yang makan dalam kondisi lupa. Ada orang makan dalam keadaan lupa, makan Indomie atau makan nasi. Ya. Nasian di sini artinya bukan nasi ya, tapi orang yang lupa. Ya. Atau makan nasi juga, misalkan. Bisa antum maknakan nasi itu nasi, tapi karena dia lupa. Siapa yang makan dalam kondisi lupa? Karena lupa, ingat, yang mendasari dia makan apa? An-nisyan, kelupaan. Fadhanna annahu qad aftara. Dia mengira batal puasanya. Difahami? Ini misalkan Wandi itu makan nanti, Kang, dikasih tahu sama Rio, Wandi, batal tuh puasa antum. Iya ya? Iya. Tapi anak lupa. Ya kok batal? Gak ada istilah lupa-lupaan, pokoknya batal. Kata Wandi, sudahlah kepalangan. Makannya habisin sama dia. Pas sholat zuhur, ketemu Mas Rofi. Puasa gak? Enggak. Kenapa? Sebenarnya tadi puasa Mas, tapi lupa, jam pagi-pagi saya sarapan. Betul-betul lupa sih. Tapi kata Rio, batal puasa. Ya karena aku kira batal, aku makan aja lanjut. Nah, difahami? Pertanyaannya, batal gak puasa antum Wandi? Kata Mas Rofi, enggak batal. Kalau lupa itu enggak batal. Gitu loh. Dzakara sahibul furu' wa sahibul insaf fi dzalika qaulain. Penulis kitab Furu' dan Insaf menyebutkan ada dua pendapat. Wal aktsar ala annahu yuftir. Mayoritas para ulama mengatakan itu batal. Wa huwa qaulul Hanafiyyah wal ashah inda Syafi'iyah.
Wa ilaihi mala Syekh Ibnu Utsaimin. Pendapat mayoritas mengatakan itu batal. Itu pendapat Hanafiyah, pendapat Syafi'iyah, dan juga pendapat yang dicontohi oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mu'allilan dzalika bi kaunihi qad ta'ammadal aklu qad ta'ammadal akla wa huwa alimun annahu shaimun duna yas'al wa yataharra fa yakunu dzalika mufarritan. Alasan mereka bahwasanya orang tersebut sengaja makan dalam keadaan dia tahu bahwasanya dia sedang puasa, tanpa mau bertanya, tanpa mau melakukan pengecekan dulu, kehati-hatian, sehingga yang demikian itu dianggap mufarriton. Mufarriton itu dianggap penyepelehan. Difahami? Sumakal, kemudian beliau mengatakan wa ala kulli hal, bagaimanapun kondisinya, yaqdi yauman wa la yadurru insyaallah. Dia tetap mengqadha namun tidak masalah. Tidak ada dosa bagi dia. Wa hadzal wajhan huma wajhani aidan inda Syafi'iyah. Dua sisi seperti ini merupakan dua pendapat yang ada juga di kalangan Syafi'iyah. Jelas? Jelas ya? Mas'alatun. Man dakhala fi halqihi adz-dzubabu awil ghubar aw nukhalatut daqiq wa huwa sha'im. Orang yang kemasukan di kerongkongannya berupa lalat. Terlalu mangap Rio ini. Masuk lalat. Awil gubar atau gubar, kemasukan debu. Au nukhalatid daqiq atau nukhalatud daqiq. Nukhalatud daqiq itu sisa ayakan tepung. Ya, tepung yang kasar itu. Wa huwa sha'im, dalam keadaan antum sedang puasa. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa naqala Ibnul Munzir al-ittifaq ala anna man dakhala halqahu adz-dzubabu wa huwa sha'imun annahu la syai'a alayh. Ibnul Munzir, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Munzir menukilkan ijma' ittifaq bahwasanya orang yang kemasukan lalat dalam kondisi sedang berpuasa maka tidak batal puasanya. Walakin naqala ghairuhu an Ashhab, akan tetapi ada ulama lain menukilkan dari Ashhab annahu qala ahabbu ilayya ay yaqdi hakahu Ibnu Tin. Ya, ada ulama lain yang menukilkan dari Ashhab. Ashhab pernah mengatakan aku lebih menyukai untuk diqadha sajalah, sebagaimana yang dihikayatkan Ibnu Tin. Waswab annahu la syai'a alaih, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kata Syekh Ibnu Hizam, waswab annahu la syai'a alaih, pendapat yang benar yang tepat dia tidak nanggung apa-apa, biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah azza wajalla, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami tatkala kami lupa ataupun kami lalai. Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tidak ada dosa bagi kalian pada perkara yang kalian jatuh pada kesalahan tanpa disengaja, akan tetapi dosa itu jatuh pada perkara yang disengaja. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa alhaqal Hanabila wa Syafi'iyah wa ghairuhum bi hadzal mas'alah ma law dakhala al-ghubar ila halqihi min ghairi qasdin wa kadza nakhalatut daqiq wa ma asbaha dzalik. Demikian juga para ulama mazhab Hanbali, Syafi'iyah dan semisalnya mengikutkan, menyertakan seperti masalah ini juga sesuatu yang kalau seandainya masuk ke tenggorokan dia berupa debu tanpa ada keinginan dia. Wa kadzalika nakhalah, demikian juga nakhalatud daqiq wa ma asbaha dzalik. Jelas ya? Ya. Jadi kalau ada lalat masuk, baik sengaja ataupun kalau ada lalat ya, masuk, bukan dimakan ya lalat tadi, lalat terbang itu tidak membatalkan. Debu ya memungkinkan saja kemasukan debu kita kan, terik panas, debu terbangan masuk, atau sisa ayakan tepung. Tahu antum sisa ayakan tepung? Kalau kita ngayak tepung itu kan ada kayak debunya halus-halus itu ya, nah, seperti itu loh, itu nakhalah. Masalah berikutnya, masalah itu istimna'us shaim, hukum onani bagi orang yang berpuasa. Zahaba amatul ulama wal a'immah al arba'a ila annahu yufsidus shauma. Mayoritas para ulama mereka mengatakan onani bagi orang yang berpuasa
adalah membatalkan puasa. 4 imam mazhab mengatakan onani membatalkan puasa. Wastadallu biqauli ta'ala fil haditsil qudsi yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Berdalil mereka para ulama dengan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang berpuasa tersebut dia meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya dikarenakan aku. Wa hadza lam yada' syahwatahu wa rajjaha dzalika al-Imam Ibnu Utsaimin wal 'Allamah Ibnu Baz rahimahumullahu taala. Nah, ini orang yang onani berarti kan tidak meninggalkan syahwat. Orang yang berpuasa itu dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Kalau dia onani berarti tidak meninggalkan syahwat. Ya, itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz, bahwasanya puasa orang yang beronani dengan sengaja itu batal. Wastadallu aidan biqiyasi 'ala al-jima' fa inna ghayatal jima' huwa khurujul mani wa qad hasala bil istimna. Mereka juga berkias, berdalil dengan kias tentang jima, karena puncak dari jima adalah keluarnya mani, dan itu terjadi juga dengan istimna. Keluarnya mani dan itu terjadi dengan istimna, yaitu onani. Mas'alatun ihtilamus shaim. Bagaimana kalau mimpi basah bagi orang yang berpuasa? Idza talamas shaimu fala yuftiru bil ijma'. Orang yang mimpi basah dalam keadaan sedang berpuasa itu tidak batal puasanya dengan kesepakatan para ulama. Naqal ijma' ala dzalika Ibnu Abdul Bar fi Tamhid wan Nawawi wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang menukilkan ijma' adalah al-Imam Ibnu Abdul Bar, An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Mas'alatun al-qubla wal mubasyarah min as-sha'im li zawjatihi idza lam yunzil. Mas'alatun, permasalahan. Al-qublah, hukum mencium, bercumbu, ya. Mencium, bercumbu, ya. Mubasyarah, ya. Mubasyarah itu mubasyarah, bercumbu dari orang yang berpuasa, dari orang yang berpuasa li zaujatihi, kepada istrinya. Nah, apabila tidak sampai keluar, apa hukum mencium, hukum cumbu-cumbuan istri, rayu-rayuan, peluk-pelukan, tapi tidak sampai keluar sperma? Kalau istri orang ya kena kapak, ya enggak, Rio? Yang macam-macam, kena kapak. Amma idza anzal al-mani qasdan wa amdan fa innahu yakunu mufattiran. Kalau mani tadi sampai keluar dengan sengaja, itu batal. Amma idza qabbala aw basyara fa nazala minhu al-madhi dunal mani. Adapun kalau cuma mencium, cumbuan, keluar madhi bukan mani, fa innahu la yakunu mufattiran wa yukrahu lahu dzalik. Maka puasanya tidak batal tapi makruh. Difahami? Kalau suami istri cumbu-cumbuan, peluk-pelukan, cium-ciuman, terdorong syahwatnya tadi, yang keluar cuman madhi, cairan bening, lengket, nah itu tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya makruh. Wa amma idza qabbala wa basyara wa lam yunzil minhu syai'un wa huwa yamlik nafsahu ay yaqa'a fi al-jima' wa yamlik nafsahu min khurujil mani fa huwa mubah bi haqqihi. Adapun kalau seseorang mencium istri, mencumbui istri, pelukan, rangkulan, ya, dan tidak sampai keluar sedikit pun ada sperma, tidak keluar madhi, dia bisa mengendalikan diri dan juga tidak menyebabkan terjatuh pada perbuatan jima, ya, maka yang demikian ini hukumnya mubah. Jelas? Fa fi sahih Muslim ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, disebutkan dalam sahih Muslim dari Aisyah mengatakan kana Rasulullah SAW yuqabbiluni wa huwa shaim. Aisyah mengatakan dulu Rasul mencium aku dalam keadaan aku sedang puasa. Wa ayyukum yamlik irbahu. Kata Aisyah, siapa di antara kalian yang mampu mengendalikan dirinya, syahwatnya dia? Wa kana Rasulullah SAW yamliku irbahu. Dulu Rasulullah SAW bisa mengendalikan syahwatnya. Irbah itu maknanya syahwat. Ya. Mas'alatun ihtijamus shaim. Masalah berikutnya, hukum berbekam bagi orang yang berpuasa.
Zahaba aktsarul ulama wa minhum Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Mayoritas para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah ila annal hijama la tufdir. Mereka mengatakan bekam itu tidak membatalkan puasa. Li hadits Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas alladzi fil Bukhari, yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Ada hadis Abdullah bin Abbas menyebutkan dulu Nabi SAW berbekam ketika beliau sedang ihram dan beliau berbekam pada saat beliau sedang puasa. Wa fi riwayatin ihtajama wa huwa shaim. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasul berbekam dalam keadaan beliau sedang puasa. Wa akhrajal Bukhari an Tsabit al-Bunani, disebutkan dari Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Tsabit al-Bunani, Tsabit ibnu Aslam al-Bunani, qala su'ila Anas ibnu Malik. Anas bin Malik pernah ditanya, akuntum takrahuna al-hijama lis-shaim? Wahai Anas, apakah kalian dulu sahabat tidak menyukai hijama, bekam bagi orang yang berpuasa? Qala la. Kata Anas, tidak. Illa min ajli dha'fi, kecuali kalau menyebabkan kelemahan. Wa lafdhu 'inda Abi Daud qala. Sedangkan lafaz di riwayat Abu Daud, Anas mengatakan, ma kunna nada'ul hijama lis-shaim illa karahiyatal juhdi. Kata Anas, kami dulu tidak pernah meninggalkan bekam bagi orang yang berpuasa kecuali karena khawatir menyebabkan kelemahan, ya. Illa karahiyatal juhdi, karena tidak suka kelemahan, ya. Wa amma hadits aftarul hajim wal mahjum faqad dzakara Syafi'i fil annahu haditsun mansukh wa tabi'ahu alaihi al-Khattabi wal Baihaqi wa sairus Syafi'iyah. Adapun hadis yang menyebutkan aftarul hajim wal mahjum itu disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab hadis yang mansukh, demikian juga diikuti oleh Al-Khattabi dan Al-Baihaqi dan seluruh para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan hadis aftarul hajim wal mahjum itu mansukh. Ya, sudah dihapus hukumnya. Qultu wa kadzalika sahbud dam litabarru, kata Syekh Ibnu Nizam, demikian juga donor darah yultahaku bi hukmil hijamah, ya, diikutkan dengan hukum hijamah, hukum bekam. Wa kadza faslul irqi wa syartuhu, demikian juga ngecek darah, ya, ngecek darah, melakukan pengecekan darah. Wal fasdu wa syartu huwa syaqqul irq, yaitu nyobek jalan darah. Fa in syaqaqtahu tulan fa huwa syartun wa in syaqaqtahu ardon fa huwa fasdun. Kalau jalan darah tersebut, jalan darah tadi, ya, urat pembuluh darah tadi disobek dengan memanjang, itu namanya syart. Kalau dengan melintang namanya fasd, ya, al-fasdu. Jelas? Masalah berikutnya. Man nazafahu dam min ru'afin wa ghairihi. Orang yang mengalami mimisan. Man nazafahu, nazaf itu artinya kemuncratan darah dikarenakan ru'af itu mimisan. Intinya orang yang keluar darah, mimisan atau yang semisalnya. An-nazif alladhi yahsul minal asnan, yaitu nazif itu misalkan ada darah yang muncrat bocor di gigi, gusi berdarah. Au minal anfi, itu dari hidung, itu namanya mimisan. Au ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya, la yu'athiru fis shaum madama yahtarizu min ibtila'ihi ma amkana. Itu tidak mempengaruhi puasa, tidak masalah selama masih bisa dihindari menelannya, selagi masih mungkin untuk dihindari. Wa hadzal ladzi alaihi madhhabul Hanabila wa huwa tarjihul Imam Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihima wa huwa muqtada madhhabil jumhur. Ini adalah mazhabnya Hanbali dan juga tarjih Ibnu Baz, tarjih Ibnu Utsaimin, dan ini konsekuensi dari mazhab jumhur, ya. Mimisan tidak membatalkan puasa. Tidak, mimisan tidak membatalkan puasa, ya. Demikian juga gusi berdarah tidak membatalkan puasa selagi jangan antum telan, ya.
Masih ada dua masalah. Mas'alatun, hal taqayyu as-shaimi minal mufattirat? Apakah seorang yang berpuasa tersebut muntah dianggap batal puasanya? Muntah dianggap pembatal puasa. Zahaba katsirun min ahli ilmi ila annahu yuftir in istaqa'a wa talabal qai'ah. Mayoritas para ulama mengatakan batal puasa kalau dia sengaja memuntahkannya. Amma in ghalabahul qai' fala yuftir. Adapun kalau muntahnya tadi yang mendorong dia untuk muntah, dia dikalahkan oleh muntah, dorongan tanpa disengaja, itu tidak batal. Wastadallu bi hadithi Abi Hurairah inda Ahmad wa ashabi sunan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man zara'ahu al-qai'u fala qada' alaihi wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada'. Mereka berdalil dengan hadis siapa yang dikalahkan oleh muntah maka tidak perlu mengqada', siapa yang sengaja memuntahkan maka wajib mengqada'. Wa hadzal hadis isnaduhu zahiruhu as-sihhah. Hadis ini sanadnya secara zahir adalah sahih, walakin qad a'allahu Ahmad wal Bukhari wad Darimi wa Abu Ali at-Tusi wa ghairuhum kama fi talkhis wa nasb ar-rayah wa qad naqala Ibnu al-Munzir al-ijma' ala hadzal qaul wa sahih wujudul khilaf. Hadis ini secara zahir sanadnya sahih, akan tetapi dinyatakan mu'al berpenyakit oleh al-Imam Ahmad, Imam Bukhari, ad-Darimi, Abu Ali at-Tusi sebagaimana disebutkan dalam kitab Talkhisul Habir karya Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Nasbur Raya karya Az-Zailai. Sungguh al-Imam Ibnu Munzir telah menukilkan ijma' tentang pendapat ini tadi, namun yang sahih adanya khilaf. Jadi hukum muntah ada khilaf. Hukum muntah ada khilaf. Wa faqad dhahaba Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn Mas'ud wa Ikrimah wa Rabi'ah wa asnad al-Bukhari fi sahih an Abi Hurairah wa huwa riwayatun an Malik ila anna al-qai'a la yuftir. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Ikrimah, Rabi'ah, bahkan Imam Bukhari menyebutkan sanad sampai kepada Abu Hurairah, dan juga itu pendapat Imam Malik bahwasanya muntah tidak membatalkan puasa. Sawa'un ta'ammadahu aula, baik dia sengaja muntah ataupun tidak sengaja. Rajjah dzalikal Imam Al-Bukhari, itu pendapat yang dirajihkan Imam Bukhari, muntah tidak membatalkan puasa baik sengaja ataupun tidak sengaja. Difahami? Wa qalu, mereka mengatakan la yuhkam bi fasadi shaumuhi illa bidalilin sahihin sharih. Wa hadzal qaul arjah wallahu alam. Mereka mengatakan tidak bisa dihukumi batal puasa melainkan dengan dalil yang sahih dan sharih. Ya. Kata Syekh Ibnu Hizam, pendapat ini yang lebih rajih. Wallahu alam. Syekh Ibnu Hizam lebih menguatkan pendapat yang menyatakan muntah baik sengaja ataupun tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Jelas? Kalau bekam tidak membatalkan puasa. Itu tadi. Masalah itu. Idza afsada as-shaimu shaumahu bi ihdal mubtilat allati taqaddamat fa hal yalzamu imsaku baqiyatil yaum. Masalah berikutnya, apabila orang yang berpuasa tersebut telah merusak puasanya dengan salah satu dari pembatal puasa yaitu pembatal puasa yang telah disebutkan tadi. Nah, apakah harus bagi dia menahan diri dari sisa hari yang ada? Ada orang makan dengan sengaja. Nah, di jam 9 pagi, apakah dari jam 9 ke sore dia tidak boleh makan sama sekali? Wajib menahan diri. Idza aftara ar-rajulu awil mar'atu fi nahari Ramadan bi udhrin lazimahul imsak baqiyatan nahar inda amati ahli ilmi li annahu aftara bi ghairi udhrin. Lihat ya. Apabila ada orang baik laki-laki atau perempuan membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan dengan ada uzur syar'i, ada uzur seperti sakit, lalu hilang sakitnya, sembuh dia, atau dia safar lalu sampai di tempat mukim karena ada uzur syar'i, pada kondisi sudah hilang uzur syar'i tadi, lazimahul imsak, wajib dia menahan diri sampai sore hari. Ya, itu pendapat mayoritas ulama. Ya. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah azza wajalla, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian waktu subuh, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Ya.
Faqad haramallahu al-akla wasyurba wal jima'a tiwalan nahar bihadan nas. Berdasarkan ayat ini Allah SWT mengharamkan makan dan minum dan jima sepanjang siang. Jelas? Tsumma ra'aitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jazama bidzalika kama fi Majmu'il Fatama wastadalla bil ayat allati dzakartuha falillahil hamdu. Kemudian aku mendapati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan tentang hal tersebut sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, dan beliau berdalil dengan ayat tersebut sebagaimana yang telah aku sebutkan, walillahil hamdu. Jelas? Ya, jadi kesimpulannya, bagi orang yang musafir kemudian sampai rumah dalam keadaan dia sudah batal puasanya di perjalanan, sampai rumah boleh tidak dia makan masrofi? Tidak boleh dia makan lagi. Kenapa? Karena sudah hilang uzurnya tadi. Difahami? Dan ada kewajiban untuk menahan diri dari makan dan minum sepanjang siang di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala al-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Adapun sisanya insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya.